Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya berada di Taman Budaya Denpasar dan saya akan mewawancari Kepala UPT Taman Budaya, Bapak Wayandria Arsika, berkaitan dengan bagaimana pengelolaan Taman Budaya, aktivitas-aktivitas kegiatan dilaksanakan selama pandemi ini. Apakah tetap beraktivitas seperti biasa, sudah dibuka atau seperti apa? Mungkin banyak pemirsa yang belum mengetahui. Kita akan coba kulik informasinya dengan Bapak Kepala UPT. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabar? Sehat nih? Sehat walafiat. Selalu semangat. Semangat ya. Terus. Pak Kepala, kalau kita lihat sekarang ini di Taman Budaya sedang dilaksanakan ada pameran ya. Mungkin kita bisa mulai dari, ini pameran apa sih sebenarnya? Pak Nyoman, yang pertama Taman Budaya sebagai tempat, mungkin salah satu tempat kita untuk para seniman kita, budaya dalam arti luas. Kita punya ruang-ruang khusus yang kita berikan kepada mereka-mereka yang berperilaku khusus di bidang budaya, seni juga. Untuk berikutnya, kebetulan selama pandemi 2 tahun, setahun terakhir ini, ada ide-ide dari Ibu Ketua Dekranasda, itu memberikan tempat dan ruang kepada mereka, khusus UMKM kita, UKM dan IKM kita, untuk bisa berkreasi. Di masa-masa pandemi, dengan situasi sulit, pemerintah melalui Dekranasda memberikan ruang bahwa kita UMKM juga khususnya di Bali tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dari bulan Januari, hal luar biasa juga di Taman Budaya ini, tidak hanya kita berpikir seni sekarang dalam arti luas, termasuk pameran sekarang yang ada ini juga bagian dari seni. Untuk agenda-agenda kita, Pak Nyoman, agenda kita selama pandemi, kita tetap berkreasi, kita memberikan tempat dan ruang kepada seniman kita. Di masa pandemi ini, ruang ini kita berikan ke mereka dengan aturan-aturan yang cukup ketat. Dengan aturan-aturan prokes, terutama protokol kesehatan, dan mungkin sudah diketahui dari pintu masuk pun kita ada peduli lindungi yang mengatur jumlah pengunjung untuk bisa masuk ke dalam area Taman Budaya ini, khusus di tempat-tempat pameran. Selain itu, selama 1 tahun kita punya 3 agenda. Agenda yang besar di Pemprov Bali, yang pertama itu bulan Februari, itu ada bulan bahasa. Ya, kemarin ini sukses kita, tapi karena pandemi kegiatannya jadinya daring dia. Daring ya? Ya, setelah itu PKB kemarin juga cukup hybrid sukses. Ya. Hybrid juga ya. mungkin sesuatu yang baru. Seniman kita perilakunya berkesenian melalui hybrid, mungkin harus adaptasi juga. Ya, setelah itu kemarin Festival Bali Jani yang baru ditutup seminggu yang lalu juga sukses, menurut kami sukses luar biasa. Artinya apa? Apresiasi juga luar biasa ke para seniman, diberikan ruang mereka untuk beraktivitas oleh Pemprov. Begitu Pak Nyoman. Jadi tetap Taman Budaya ini menjadi ajang atau wadah tempat gitu ya, Pak, para seniman untuk apa, apresiasi seninya, melaksanakan seninya gitu ya. Juga tidak hanya seni dalam kesenian, tapi juga ini ya, barang-barang juga seperti pameran ini. Ini namanya pameran Bali Bangkit ya, Pak? Pameran Bali Bangkit sekarang untuk yang keempat. Yang keempat ya? Ya, rencananya nanti sampai akhir tahun, sampai yang kelima. Nah, kita mengundang para UMKM, IKM kita seluruh yang ada di Bali, tapi dengan persyaratan-persyaratan khusus juga, karena ada tim kurasi dari Desperinag yang diajak bekerja sama, ada 3, ada Dinas Kebudayaan, kami dari UPT-nya, setelah itu Desperinag dan Dekranasda. Kalau kita lihat sekarang ini kan sepertinya ini apa istilahnya barang-barang yang dipamerkan di sini, karena tadi sudah melalui kurator ya. Sudah mulai penilaian, berarti memang barang yang premium ini ya, dan bukan barang KW-KW gitu ya, Betul.
Informasi penting kepada halayak seluruh masyarakat Bali. Sekarang sudah mulai kalau Bapak Ibu pengen barang itu barang berkualitas, premium, kami jamin. Itu Ini ada barang-barang di yang ada Taman di Budaya sekarang. Itu tidak ada barang KW di sini, tidak ada istilahnya seperti perak KW, seperti tenun KW, seperti endak KW, tidak ada. Itu memang handmade, milik dan yang dibuat oleh tangan-tangan terampil orang Bali. Orang Bali. Kita jamin itu. Itu dijamin kualitas barangnya. Jamin kualitas barang dan yang paling penting, Pak Nyoman, Ya. dengan harga juga. Kita memberikan pelajaran kepada UMKM kita. Kalau dulunya mungkin beramai-ramai datang ke tempat pameran, kita tawar-menawar seperti pasar-pasar tradisional, hal-hal tersebut sudah tidak ada di tempat kami sekarang di situ. Artinya apa? Memberikan mereka pembelajaran semi profesional berdagang. Artinya apa? Fixed price semua. Fix price, harga Fixed price, pasti gitu ya. harga pasti dan itu harga standar, menguntungkan bagi pihak UMKM dan menguntungkan juga bagi konsumen. Konsumen. Itu yang paling penting. Mereka biar tidak takut. Kadang-kadang yang tidak ada jaminan barang-barang harga Rp1.000 bisa sampai 5.000 sampai 10.000. Dijual. Tidak ada seperti itu sekarang. Kita jamin UMKM kita sejahtera, konsumen kita tidak takut membeli sesuatu di sini. Artinya kalau fixed cost itu harga yang jujur ya Pak ya. Harga jujur. UMKM jelas cari untung, tapi untungnya wajar gitu ya. Pak, Untung wajar sekali dengan sudah dikurangi ongkos pekerja, setelah itu untuk biaya promosi mereka, setelah dikurangi itu dapat harga sebegini. Nah, itu sudah fixed price. Dan terus terang saja itu tidak lebih dari untung 20-25%. ya. Wajar lah Pak ya. Wajar Segitu, banget Pak, ya. itu kalau menurut kami. Nah, proses itu butuh waktu yang lama ya mengajarkan kepada Dari pertama, Pak Nyoman, kita mulai yang serius per Oktober, itu lumayan sampai 3-6 bulan. Kami memberikan di bawah arahan Ibu Ketua Dekranasda yang setiap hari memberikan pengarahan, setiap saat tidak capek-capeknya beliau memberikan arahan kepada UMKM kita bagaimana cara kita berbisnis yang benar. Itu perlu waktu memang. Sekarang mudah-mudahan ini setelah memasuki 1 tahun itu sudah menjadi budaya lah bagi mereka bahwa hal-hal tersebut memberikan keuntungan luar biasa bagi mereka. Artinya bahwa yang ingin mungkin perlu kita tekankan lagi bahwa di Taman Budaya ini dilaksanakan misalnya pameran Bali Bangkit tidak hanya menyediakan tempat saja untuk berpameran, tapi juga ada proses-proses pendidikan, pelatihan gitu ya Pak ya. Siap. Kepada UMKM ini bagaimana profesional dan Siap. itu dilakukan Pak ya dengan Itu kita bekerja sama dengan BPD Bali. Setelah itu ada balimall.com. Itu memberikan bimbingan-bimbingan teknis yang bagaimana cara kita berdagang yang benar. Itu juga luar biasa. Terima kasih banyak kepada BPD juga dan kepada balimall.com. Itu luar biasa memberikan bimbingan-bimbingan teknis ke kita. Jadi itu juga menegaskan bahwa sebagai kepala UPT tidak hanya ngurusin tempat saya Pak ya, tapi juga ngurusin berbagai aspek yang kemudian ini juga penting baik untuk tidak hanya berkesenian tapi juga UMKM dan segala macam ini bisa. Baik, mungkin pertanyaan juga yang berkaitan dengan Taman Budaya Pak Wayan. Kalau misalnya dulu kan sebelum pandemi sering dipakai untuk pre-wedding lah tempat ini. Nah sampai sekarang masih sudah new normalnya sudah dibuka atau masih belum? Untuk kegiatan-kegiatan tersebut kita ada punya venue Pak, ada venue kita untuk biasanya pergelaran, itu terbuka untuk masyarakat, kita ada yang besar di ada Chandra, setelah itu ada venue-venue kecil, anak-anak, soka, setelah itu ada indoor kita di Kesiranawo. Untuk kegiatan tetap ada Pak, tapi kebanyakan kegiatan-kegiatan itu melalui daring dia. Oh daring. Ya. Dan untuk yang namanya ada prawedding yang seperti itu sampai hari ini masih belum kita buka. Kita menunggu juga mudah-mudahan semuanya melandai. Dengan situasi seperti ini juga mohon
luar biasa melandainya sekarang ini untuk dijagalah bersama-sama kita. Untuk yang prawedding belum ya? Kami menunggu juga regulasi. Masih aturannya masih aturan pandemi ya? Masih aturan pandemi, mudah-mudahan secepatnya. Tapi kalau permintaan masih ada ya? Kalau permintaan setiap hari Pak. Setiap hari ada ya? Setiap hari ada untuk prawedding, untuk kegiatan-kegiatan yang di outdoor, itu setiap hari. Untuk kegiatan pelaksanaan ada yang mau Setiap hari gitu ada ya? Kita beri permakluman, mudah-mudahan secepatnya lah. Karena kita aturan-aturan masih kita tegakkan aturan, karena aturan juga belum berubah untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang melibatkan orang banyak. Karena susah juga dikontrol Pak ya kalau misalnya. Betul. Apalagi kalau outdoor kita dengan situasi seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan seni tradisi kita, kadang-kadang mohon maaf agak susah kita kontrol. Makanya kita mengambil kebijakan sambil menunggu regulasi yang terbaru juga. Belum terbukalah untuk yang di outdoor kita. Kalau yang di indoor sudah, tapi tetap prokesnya luar biasa ketat dan kita pakai daring dia. Baik, kalau mengenai pengelolaan terus perawatan gedung, perawatan lingkungan tetap berjalan seperti biasa Pak ya? Tetap. Bahkan dilakukan penataan-penataan, kalau saya tadi lihat ada banyak ditata ya Pak ya? Betul, kebetulan juga kita punya dana APBD dan kita juga dibantu melalui dana DAK Pak, itu dana alokasi khusus dari APBN. Kita diberikan dana untuk pemeliharaan lingkungan kita seperti taman lah, dan kebetulan juga gedung-gedung kita, gedung-gedung yang sudah agak berumur. Karena 3 tahun lagi beliau-beliau ini, gedung ini sudah heritage ya. Perlu ada penanganan khusus untuk pemeliharaan gedung kita. Dan kita syukur melalui APBD juga melalui APBN kita dibantu untuk pemeliharaan tersebut. Dan itu memang harus concern sekali. Kadang-kadang kalau kita berpikir pemeliharaan kan itu yang agak susah Pak ya untuk menjaga. Kebetulan juga kita memberikan informasi kepada mereka, adik-adik kita, para seniman, budayawan, ini milik masyarakat, ini milik kita bersama, mari kita jaga taman budaya ini biar ya tetap berkualitas, tetap eksis, bisa dipakai untuk para anak-anak muda, para seniman kita, para budayawan kita. Baik Bu Wayan, terima kasih waktunya. Saya kira banyak informasi penting yang kita dapatkan dari Kepala Taman Budaya dan Pasar ini. Bagaimana kita juga hari ini sedang berada di sebuah pameran namanya Bali Bangkit Pak ya. Bali Bangkit. Dan ini akan berlanjut gitu ya. Mungkin ada sesi-sesinya ya. Bali Bangkit yang keempat. Sekarang Bali Bangkit yang keempat sampai akhir tahun Bali Bangkit yang kelima nanti. Dan catatan penting juga bahwa di sini ternyata yang disajikan, yang dijual adalah barang-barang premium dengan fixed cost. Dan itu proses juga cukup panjang ternyata. Jadi pembinaan dilakukan bersama-sama ini ya, sehingga kesenian, tradisi, kemudian UMKM ini juga bisa bangkit bersama di tengah-tengah pandemi ini. Karena kita sudah 2 tahun ya Pak Wayan, mudah-mudahan ini bisa kembali kita bangkit lagi supaya Taman Budaya ini memberikan peran yang cukup besar untuk bagaimana membangkitkan ekonomi dan juga tradisi budaya Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.